Selamat datang di channel ini, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada akhir-akhir ini, salah satu trending yang muncul di media sosial dan ramai dibicarakan ialah tagar Jokowi mundur. Sebenarnya, tagar ini sudah cukup lama trending, sekitar akhir Juli dan di awal Agustus. Bisa dilihat bahwa pribadi sekelas Bapak Jokowi saja masih punya banyak haters atau orang-orang yang tidak senang dengan beliau. Padahal jika kita menilai kinerja beliau secara logis dan objektif selama 2 periode ini, kinerjanya tergolong baik. Memang secara objektif kita melihat Bapak Jokowi di samping beliau sudah membuat sejumlah kemajuan di Indonesia, tetapi beliau juga masih memiliki kekurangan. Walaupun demikian, pada umumnya kontribusi beliau terhadap negara ini sudah baik. Saya suka menyebut beberapa kebaikannya supaya perkataan saya ini tidak dianggap klise. Beliau disebut sebagai Bapak Infrastruktur karena berhasil membangun sejumlah infrastruktur di daerah-daerah. Di bawah pemerintahan beliau, beberapa perusahaan besar yang tadinya dikuasai asing kini kembali ke tangan Indonesia dan sejumlah kebaikan lainnya. Tapi dari sejumlah kebaikan yang ada, masih banyak orang yang membenci beliau. Minimal pihak oposisi di dalam pemerintah. Mungkin ada yang akan memberi komentar, itu kan bagian dari politik, jadi wajar itu terjadi. Bagi saya, fenomena ini bukan sekedar persoalan politik ataupun bukan sekedar persoalan oposisi di dalam dunia politik. Tapi hal ini berhubungan juga dengan karakteristik negatif dari pribadi manusia. Salah satu kecenderungan manusia ialah kita lebih mudah melihat kekurangan orang lain daripada memperbaiki diri kita sendiri. Sahabat-sahabatku yang terkasih, sebagai umat Kristiani kita dituntut untuk bagaimana menyikapi ujaran-ujaran kebencian yang terjadi di media sosial maupun kebencian-kebencian yang terjadi terhadap diri kita di dalam kehidupan nyata. Pertama, perlu kita ingat bahwa tidak semua orang suka atau senang dengan kepribadian kita, dengan karya kita, dengan karakteristik kita, dan segala sesuatu tentang diri kita. Tapi di lain pihak, tidak semua orang juga membenci kita. Yesus sendiri di dalam sejarah perjalanan kehidupannya, tidak sedikit orang yang membencinya. Tetapi juga tidak sedikit orang yang memuja-muja dirinya. Nah, bagaimana Yesus membalas orang-orang yang membenci dirinya? Yaitu melahirkan karya-karya positif dengan cara terus mewartakan ajaran-ajaran kebenaran sehingga mampu merubah wajah dunia. Inilah 2 hal yang harus kita sadari secara seimbang, yaitu menyadari bahwa ada yang membenci kita, tetapi ada pula yang masih mencintai diri kita. Jika kita hanya menyadari salah satu saja, maka kita mungkin akan patah semangat karena lebih banyak melihat kebencian orang lain terhadap diri kita. Atau kita akan over kepedean karena hanya fokus pada support atau dukungan dari orang-orang yang pro atau senang dengan diri kita. Saya jadi ingat akan kata-kata ini.
Jangan menolak rasa pahit dan jangan menelan rasa manis yang berlebihan. Karena bisa jadi di dalam rasa pahit itu ada obat mujarab. Dan di dalam rasa manis itu ada racun yang mematikan. Itu artinya baik dan jahat semuanya harus dirangkul, kemudian kita renungkan dalam keheningan. Kedua, di dalam Injil, Yesus pernah mengingatkan kita tentang hal ini. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Kita manusia cenderung menjadi autokritik terhadap orang lain, tapi jarang sekali kita mengkritisi diri kita. Padahal hal ini harus dibalik agar kita bisa selalu bercermin dari setiap kesalahan diri. Karena kesalahan adalah teman belajar yang baik. Dalam arti tertentu, ini merupakan ajaran emas dari Yesus yang menuntut kita untuk menjadi autokritik terhadap diri sendiri dan bukan autokritik terhadap orang lain. Ketiga, Yesus pernah berkata, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Injil Matius pasal 5 ayat 44. Bagi saya, ini adalah sebuah paradoks cinta yang sangat mulia. Artinya, kita wajib membalas kebencian dengan cinta, dan pengampunan adalah wujud nyata dari cinta. Nah, konsekuensinya, sebagai orang Kristen, kita belajar membalas hujatan orang lain dengan kasih. Dalam permenungan saya, ini bukan persoalan untuk menjadi orang suci dengan kematangan emosional dan spiritual yang baik. Tapi kalau kita berpikir secara logis, kebencian dibalas dengan kebencian, maka tidak akan ada ujungnya sehingga dunia ini akan cepat sekali mendekati kiamat. Sebaliknya, marilah kita menciptakan surga di dunia, yaitu membalas kebencian dengan kasih melalui pengampunan dan melahirkan karya-karya positif. Tuhan memberkati kita semua.